Poco C71, jadi ini adalah HP entry level yang baru aja dikeluarin oleh sama Poco ya. Sorry banget kalau suara gue lagi agak serak-serak batuk nih, jadi suara gue lagi agak bintang ya. Tapi untuk HP-nya sendiri sih gue udah pakai sekitar 1 minggu, dan secara pengalaman gue mantap ya. Sebenarnya ini HP mirip banget nih sama Redmi A5, bahkan hampir persis ya. Mungkin ada beda sedikit di desain yang nanti akan kita bahas lebih detail di reviewnya ya. Dan ini harganya lebih mantap. Kenapa harus pilih ini? Karena harganya bisa lebih rendah dibanding Redmi A5 ya. Nah, gimana? Udah penasaran untuk lihat reviewnya? Gue Kelvin dari Teknogeek, dan ini adalah review dari Poco C71. Untuk layarnya di 6,88 inch, 120 Hz, IPS LCD, resolusinya di HD, punya kerapatan pipinya di 260 dan rasio aspeknya di 20,5:9 nih. Rasio layar ke badinya 84% ya, jadi bezelnya masih agak tebel ya. Untuk brightness-nya sih standar aja ya di 450 nits, terus kalau di high brightness mode itu bisa sampai 600 nits. Selain itu dia punya ya perlindungan yang sama persis nih kayak Redmi A5, kayak ada TAF-nya, ada teknologi sentuhan basah, dan bebas kedip atau flicker free ya. Yang pastinya dengan layar kayak gini, pengalaman scrolling dan main game pun juga udah cakep ya. Untuk chipsetnya seperti biasa nih, di HP sekitar 1 jutaan dia pakai Unisoc T7250 yang performanya udah lumayan mumpuni ya. Dan untuk Antutunya dia udah dapat sekitar di 268.000. Ya ini oke lah ya. Untuk RAM-nya ada di 4 GB pakai LPDDR4X, bisa di-extend lagi 4 GB lagi, jadi total bisa 8 ya. Storage-nya 128 GB yang udah kepake sistemnya hampir 20 GB nih. Dan sayangnya dia masih eMMC ya, jadi kalau buat kalian yang suka copy-copy data mungkin ini agak lambat, tapi kalau untuk penggunaan sosmed daily masih cukup oke loh. Dan kalau kalian masih merasa kurang, ini masih bisa ditambahin sama SD card ya, karena ada dedicated slotnya nih. Nah, untuk desainnya tingginya ada di 171,8 mm, lebarnya di 77,8, dan ketebalannya di 8,3 mm nih. Untuk beratnya sendiri 192 gram, dan kalau pakai casing ada di 215 gram ya. Jadi ya beratnya standar aja, dan kalau untuk secara desain ya nggak terlalu beda sama Redmi A5 ya. Tapi dia tentunya ada fingerprint ya di samping ya yang kalian bisa pakai, dan responsivitasnya udah cukup bagus. Dan untuk bahan bodinya juga ini udah plastik ya, yang ada aksen-aksen logamnya ya atau metal. Nah, untuk variasi warnanya agak beda dikit, dia ada black, gold, blue, dan yang gue pakai ini blue ya. Dan setiap desainnya itu dia pasti ada aksen berbeda di kanannya nih, kayak yang di punya gue yang di blue ya. Nah, untuk konektivitasnya dia cuma bisa 4G aja, tapi udah bisa Wi-Fi 5 ya. Bluetoothnya udah 5,2, dia punya GPS, masih punya jack audio, dan juga dia udah pakai Type C ya. Jadi ini udah lebih cukup banget. Cuman memang untuk GPS-nya ini kayaknya kurang banyak ya dibanding yang punya Redmi A5, karena Redmi A5 dia punya kayak GLONASS dan BDS. Tapi kalau kalian merasa nggak pakai itu, mungkin GPS doang cukup, ya udah mungkin itu udah cukup oke lah. Dan dia nggak punya Galileo juga ya. Untuk baterainya dia di 5200 mAh, udah fast chargingnya 15 watt. Dan kalau charge ke penuh dari 15 ke 100 itu butuh sekitar 2 jam ya. Dan gue juga coba untuk YouTube playback selama 30 menit berkurangnya 2%, sedangkan kalau main HSR 30 menit berkurangnya 9% ya. Jadi ini udah cukup awet nih baterainya buat dipakai seharian. Nah, untuk kamera belakangnya cuma ada satu ya, dia di 32 megapiksel, di aperture-nya di 1,8, bisa sampai 1080 30 fps, dan kamera depannya 8 megapiksel 2,0 wide, sama-sama wide ya dua-duanya, dan videonya juga bisa sampai 1080 30 fps. Dan berikut contoh hasil kameranya ya. Oke, ini contoh pengerekaman di kamera belakangnya Poco C71 ya. Dia cuma bisa 30 fps tapi udah bisa 1080p. Ini kondisinya agak hujan ya, agak gerimis. Kira-kira kayak gini lah ya. Nah, ini kalau di kamera depannya sama dia 1080 30 fps ya. Ini gue sambil pakai PowerAR sambil lagi ke kantor. Awannya bentar.
Kayaknya terlalu kelihatan deh. Emang lagi berkabut sih di sini. Tapi kira-kira beginilah ya kamera depannya, perekaman videonya. Tapi untuk jarak pandangan memang nggak terlalu luas sih. Oke, jadi ini contoh perekamannya di malam hari ya. Di sini gue pegang pakai satu tangan dan ya agak geter ya. Tapi untuk detail ya oke lah ya, masih agak jelas untuk di malam hari kayak gini. Ya, kira-kira gitu contoh perekaman. Nah, kalau ini contoh perekaman pakai kamera depan di malam hari ya. Ini kayak muka gue nggak terlalu kelihatan deh, gelap banget soalnya. Lagi nggak ada pantulan lampu di sini. Untuk detail belakang ya oke lah ya, masih jelas. Jadi untuk rekam-rekam biasa masih oke sih nih. Coba kita sampai ke dekat lampu. Nah, ini baru kelihatan jelas lagi. Ya, kayak gini kira-kira. Untuk speakernya nggak ada yang spesial, cuma satu mono di atas dan ini suaranya. Performa gaming ya langsung aja kita mulai. Pertama Honkai Star Rail, settingannya very low ya, dan lepas aja ya ini kayaknya nggak 30 fps tapi masih playable aja ya. Jadi kalau kalian buat pakai daily ya cukup aja. Lalu ada Nike, di sini kok pakai settingan yang paling minimum ya. Jadi balance sama yang sisanya very low lah, dan 30 fps dan playable aja. Masih oke untuk dimainkan ya. Lalu Withering Wave, ya gue coba Withering Wave di handphone ini dan bisa di low 30 tapi itu kurang nyaman sih buat dimainin. Tapi kalian bisa lihat sendiri ya, kalau kalian nyaman dengan sih nggak ada masalah. Tapi menurut gue ini udah kurang oke buat main Withering Wave. Dan Mobile Legend gue pakai grafiknya smooth, high frame rate-nya high. Ini masih lumayan enak lah untuk dimainin.
Lalu terakhir, Minecraft. Secara dimainnya lancar ya, cuman kayaknya pas lagi rendering agak banyak building, dia agak-agak nge-lag nih dikit. Tapi masih playable kok. Oke, ini gue udah main HSR selama 30 menit ya. Sorry, suara gue lagi nggak terlalu enak. Ini kita coba cek suhunya. Ini gue lagi coba main Pure Fiction deh tadi, karena ada yang update baru ya. Suhunya adem sih, ini cuma gue mainnya memang di very low 30 fps ya, karena main lebih dari itu juga nggak terlalu sanggup nih. Dan adem, cuman 30 doang di bagian deket-deket kamera nih. Ini ada banget. Karena kita coba yang depan ya. Untuk bagian layarnya juga sama 30-an. Gue pegang juga ini bener-bener adem sih. Jadi mantap ya ini main 30 menit. Dan memang performanya tidak sekencang itu. Ya begitulah. Dan untuk OS-nya dia pakai Android 15 Go nih, yang mungkin gak semua orang suka, tapi menurut gue ini masih oke kok. Dia ngasih tampilan yang udah clean dan juga ada smooth ya. Lalu juga seharusnya dia masih bisa dapat sampai 2 kali Android update ya. Dan dari website sendiri juga udah menjamin selama 36 bulan harusnya masih pengalamannya mulus ya. Yang ini bisa dibuktikan waktu aja. Lalu untuk harganya dia di 1,099 ya official SRP-nya. Tapi waktu kemarin dia launching di harga under 1 juta nih, di 999.000. Dan kalau kalian pakai voucher lagi di marketplace, mungkin kalian bisa dapat lebih rendah lagi nih, 900 lebih dikit. Kalau kalian dapat di harga segitu sebenarnya worth it ya. Dan pakai isi paket penjualannya dia udah dapat casing, charger, sama handphonenya sendiri. Tapi sayang sekali di paket yang ini dia nggak dikasih anti gores ya, yang menurut gue sayang banget. Seharusnya bisa sekalian lah dikasihin anti gores yang udah dipasang. Oke, jadi itu dia video reviewnya dari Poco C71. Ya secara keseluruhan ini udah HP yang worth it ya. Pakai layar udah 120 Hz, performanya masih oke buat gaming-gaming tipis, scrolling juga udah smooth ya. Dan layarnya juga udah lumayan gede ya. Mungkin ya di harga segini sih nggak ada yang bisa dikomplain lagi ya. Karena dengan harga segini speknya gini nggak bisa terlalu dikomplain nih. Mungkin kalau ada kekurangan yang bisa dipilih ya, dia masih pakai Android Go yang nggak tahu ya, nggak semua orang mungkin suka pakai Android Go ya, karena ada fitur-fitur yang lebih terbatas. Tapi selain dari itu, kalau kalian nggak masalah kayak cuma buat sosmed, multimedia, dan ya main game tipis-tipis, ini masih oke kok. Apalagi kalau kalian bisa dapetin harganya di under 1 juta, ini worth it banget. Menurut gua kalian mending cari promo yang bisa dapetin ini hampir 900-an lah ya. Mungkin agak susah sih, tapi kalau sekalian dapat 1 juta lebih tipis, masih oke lah untuk kalian ambil ini. Oke, sekian video review dari Poco C71. Kalau kalian suka boleh like, nggak suka boleh unlike. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Bye!